Suara deru mesin bus tua menggema di terminal yang sudah mulai sepi. Arga turun dengan langkah mantap, ransel lusuh tergantung di punggungnya. Seragam dinasnya yang sudah mulai pudar menjadi saksi bisu bertahun-tahun pengabdiannya sebagai prajurit. Malam itu, angin dingin menyapu wajahnya, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Ia menarik napas panjang, mencoba menikmati momen langka kepulangannya. Sudah lama ia tidak melihat kampung halamannya, dan yang ada dalam pikirannya hanyalah satu hal, memeluk adik perempuan yang paling ia cintai, Sinta. Jalanan kampung masih sama seperti dulu, sempit dan berbatu, dengan lampu jalan yang temaram. Ia melewati warung kopi tempat para lelaki desa biasa berkumpul. Biasanya mereka akan menyapanya dengan hangat, bertanya tentang kisahnya di perbatasan. Tapi malam ini, tatapan mereka berbeda, penuh keraguan dan ketakutan. Arga bisa merasakan sesuatu yang aneh. Ada bisik-bisik di antara mereka. Beberapa orang bahkan menundukkan kepala saat matanya menyapu sekitar. Ada yang tidak beres. Ketika ia sampai di rumah, pintu kayu tua itu sedikit terbuka. Ibunya terduduk di lantai. Wajahnya pucat pasi dengan mata sembab. Tangannya menggenggam kain lusuh yang penuh darah. "Bu!" Suara Arga bergetar. Ia melangkah mendekat, tetapi ibunya hanya menangis lebih keras. Lalu matanya menangkap sesuatu. Sinta terbaring lemas di ranjang. Wajahnya penuh lebam, bibirnya pecah, dan matanya kosong seolah jiwanya telah terenggut. Arga merasakan dunia seakan runtuh. Dadanya sesak, jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia duduk di tepi ranjang dan menggenggam tangan Sinta yang dingin. "Sinta, siapa yang melakukan ini?" tanyanya, berusaha meredam kemarahan yang mulai menggelegak di dadanya. Tapi adiknya hanya diam, menatap langit-langit dengan mata yang hampa. Tak ada tangisan, tak ada suara, hanya keheningan yang lebih menyakitkan dari teriakan kesakitan. Ibunya yang akhirnya berbicara, suaranya bergetar di antara isakan. "Mereka preman pasar, mereka menyeret Sinta ke belakang los daging. Mereka." Ucapan itu terputus oleh tangisannya yang semakin menjadi. Arga menutup matanya. Rahangnya mengeras, tangannya terkepal begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan di medan perang, rasa tidak berdaya. Tiba-tiba, bukan rasa putus asa yang menguasainya, tapi api yang menyala-nyala di dalam dadanya. Nafasnya berat, dadanya naik turun cepat. Ia berdiri, matanya tajam seperti elang yang siap menerkam mangsa. "Siapa mereka?" Suaranya datar, tetapi berisi kemarahan yang membakar. Ibunya menggeleng, takut dengan ekspresi putranya. Tapi dari sudut ruangan, suara lirih keluar dari bibir Sinta untuk pertama kalinya. "Jaka Kobra." Nama itu bagaikan belati yang menancap di benaknya. Arga tahu siapa Jaka Kobra, preman keji yang selama ini merajalela di pasar, lelaki yang bahkan polisi pun enggan berurusan dengannya. Selama ini, Arga selalu berpikir kampungnya masih tempat yang aman. Tapi malam ini, ia sadar, kampung ini bukan lagi rumah. Ini adalah neraka, dan para iblis telah merusaknya. Arga merasakan tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang tak terbendung. Darahnya mendidih, matanya merah. Dulu ia bertempur demi negara, menumpahkan darah demi bangsa. Tapi malam ini, ia tahu satu hal. Ia pulang bukan untuk beristirahat. Ia pulang untuk berperang. Pagi itu, Arga berdiri di depan kantor polisi. Rahangnya mengeras menahan emosi. Gedung tua itu tampak lusuh, seperti hukum yang dijunjungnya. Lapuk, penuh retakan, dan hampir roboh. Ia mendorong pintu kayu dengan kasar,
melangkah masuk dengan langkah tegap seperti saat ia menghadap komandan di medan perang. Namun, ini bukan medan tempur. Ini adalah sarang orang-orang yang seharusnya menjaga keadilan, tetapi lebih sering menutup mata. Seorang polisi berpangkat rendah menyambutnya dengan malas. "Ada perlu apa?" tanyanya tanpa mengangkat kepala dari berkas yang ia baca. Arga mengepalkan tangan, berusaha menahan diri agar tidak langsung menghajar orang di depannya. "Saya ingin melaporkan kejahatan," ucapnya tegas. Polisi itu akhirnya mendongak, menatap Arga dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu mendengus. "Laporan apa?" Arga menarik napas panjang sebelum berbicara. "Adik saya diperkosa oleh preman pasar. Saya ingin kalian menangkap mereka." Suaranya dingin, hampir tanpa emosi, tetapi ada api di balik kata-katanya. Polisi itu mengangkat alis, menatap Arga dengan tatapan ragu sebelum berdiri dan berjalan santai ke dalam. Beberapa menit kemudian, seorang perwira muncul, tampaknya atasan di tempat ini. Dengan perut buncit dan wajah penuh kantuk, ia menatap Arga dengan malas. "Preman pasar." Perwira itu mengulang kata-kata Arga dengan nada mengejek. "Siapa pelakunya?" "Jaka Kobra dan anak buahnya," jawab Arga, matanya menusuk tajam. Namun, bukannya langsung menanggapi, perwira itu justru tertawa kecil sambil menggelengkan kepala. "Dengar. Nah, kalau memang benar yang kau katakan, ini bukan urusan yang bisa kami tangani sembarangan." Arga merasakan dadanya bergejolak. "Bukan urusan? Itu adik saya. Dia hancur karena mereka. Kalian diam saja." Ia membanting tangannya ke meja hingga beberapa berkas berjatuhan. Namun, sang perwira hanya menghela napas, menatap Arga dengan ekspresi penuh belas kasihan yang kosong. "Kami juga manusia. Nah, Jaka Kobra punya orang-orang di belakangnya. Kalau kami bertindak tanpa bukti kuat, justru kami yang bisa kena masalah." Kata-kata itu membuat tubuh Arga menegang. Ia menatap perwira itu dengan tatapan penuh jijik. Jadi ini hukum yang selama ini ia bela? Ini keadilan yang selama ini ia pertaruhkan nyawanya di perbatasan? Bukan perlindungan bagi yang lemah, tetapi tameng bagi para bajingan? Ia ingin berteriak, ingin menghancurkan semua ini. Tapi yang ia lakukan hanya satu hal, tersenyum miring, senyum tanpa kebahagiaan, tanpa harapan. Ia membalikkan badan dan berjalan keluar tanpa sepatah kata pun. Ia sudah mendapat jawaban yang ia cari. Tidak ada keadilan di sini. Tidak ada hukum yang bisa ia andalkan. Jika negara tidak bisa melindungi keluarganya, maka ia sendiri yang akan menegakkan keadilan. Dengan caranya sendiri. Malam itu, Arga berdiri di atas atap sebuah ruko tua, mengamati keramaian pasar yang perlahan mulai sepi. Dari ketinggian, ia bisa melihat lorong-lorong gelap tempat para preman biasa berkumpul. Bau alkohol dan asap rokok bercampur dengan aroma daging busuk yang tertinggal di los-los pasar. Di tempat inilah adiknya direnggut kehormatannya. Di tempat inilah para binatang itu masih berkeliaran dengan bebas. Tangannya meremas gagang pisau lipat yang ia bawa, bukan untuk membunuh, belum saatnya, tetapi sebagai pengingat bahwa ia tidak boleh gagal. Ia harus sabar, harus mengendalikan amarahnya, seperti saat ia mengintai musuh di hutan perbatasan. Namun, kali ini bukan teroris yang ia buru, melainkan manusia-manusia yang lebih busuk dari bangkai. Matanya tajam, mengamati wajah-wajah yang ia kenali dari deskripsi samar yang diberikan ibunya. Komar, Rudi, Tomo, nama-nama yang kini terukir di benaknya sebagai target pertama. Ia mengamati Komar, seorang lelaki besar dengan kepala plontos dan bekas luka panjang di pipinya.
Preman itu sedang tertawa keras sambil merangkul seorang wanita muda yang tampak ketakutan. Sesekali, ia menyentil pipi wanita itu, menikmati ketakutannya. Darah Arga mendidih. Seolah adegan itu membawanya kembali ke malam kejadian, membayangkan bagaimana Sinta tersiksa di tangan mereka. Ia mengepalkan tangan hingga buku jarinya memutih. Namun, Arga tahu ia tak bisa gegabah. Ia tidak bisa bertarung di tengah keramaian. Ia membutuhkan strategi. Dengan napas panjang, ia menenangkan diri, lalu menyelinap turun dari atap. Kakinya bergerak cepat namun senyap, seperti bayangan yang melintasi lorong-lorong gelap. Ia bukan lagi seorang tentara biasa. Malam ini, ia adalah pemburu. Ia mengikuti Komar dari kejauhan, mengawasinya masuk ke sebuah warung kecil di sudut pasar. Dari celah pintu yang terbuka, ia bisa melihat lelaki itu sedang berbincang dengan seseorang. Suara mereka penuh kesombongan. Anak itu nangis terus, tapi makin dia nangis, makin asyik jadinya. Suara Komar terdengar jelas. Tawanya menggema, menusuk telinga Arga seperti belati panas. Ia tidak perlu bukti lebih jauh. Komar harus mati. Arga merogoh saku jaketnya, meraba-raba benda dingin yang ia siapkan. Seutas kawat baja. Ia menunggu beberapa menit hingga Komar keluar, mabuk dan tertawa sendiri. Kesempatan telah datang. Dengan gerakan cepat dan senyap, ia membungkam mulut Komar dengan satu tangan, sementara tangan lainnya melilitkan kawat ke lehernya. Preman itu memberontak, tapi Arga lebih kuat. Kakinya menekan punggung laki itu, menarik kawat lebih erat, napasnya terengah, tetapi tidak ada keraguan. Ini bukan pembunuhan, ini eksekusi. Komar terkulai, tubuhnya bergetar beberapa saat sebelum akhirnya diam. Arga melepaskan cengkeramannya, menatap tubuh yang kini tidak lagi bernyawa di bawahnya. Satu sudah jatuh, namun ini baru permulaan. Masih ada Rudi, masih ada Tomo, dan masih ada Jaka Kobra. Dan Arga bersumpah, mereka semua akan merasakan neraka sebelum ajal menjemput mereka. Hujan mulai turun saat Arga berdiri di depan tubuh tak bernyawa Komar. Air membasahi jalanan pasar yang kini sepi, menyapu jejak darah yang merembes di sela-sela batu. Nafasnya berat, dadanya naik turun cepat, tetapi matanya tetap dingin. Tidak ada rasa puas, tidak ada kelegaan, hanya satu kesadaran bahwa ini baru awal dari perang yang ia mulai. Ia menarik napas panjang, lalu menyeret tubuh Komar ke sebuah gang gelap, meninggalkannya dalam posisi yang mencolok, menggantung di tiang kayu dengan seutas tali. Tubuhnya membiru, seolah hukuman mati telah ditegakkan di luar pengadilan. Ia tahu keesokan paginya, pasar akan gempar. Ia ingin mereka takut, ingin mereka tahu bahwa seseorang sedang memburu mereka. Tapi sekarang, ia tidak bisa berhenti. Tomo dan Rudi masih bernapas, dan selama mereka masih hidup, Sinta belum bisa tidur dengan tenang. Dengan langkah cepat dan terlatih, ia meninggalkan lokasi, tubuhnya menyatu dengan bayangan lorong-lorong kota yang kini diguyur hujan deras. Arga sudah mengintai mereka berhari-hari, mengetahui kebiasaan mereka, jam mereka keluar, di mana mereka minum, di mana mereka tidur. Tomo adalah sasaran berikutnya. Ia adalah tangan kanan Jaka Kobra yang sering bertindak sebagai eksekutor. Orang ini lebih cerdas dari Komar, lebih waspada, dan lebih berbahaya. Arga tahu ia tidak bisa asal menyerang seperti tadi. Kali ini, ia harus memancingnya keluar. Ia menyelinap ke sebuah warung kecil di dekat tempat Tomo biasa nongkrong. Dengan suara tenang, ia menyelipkan beberapa lembar uang kepada seorang bocah pengamen, lalu berbisik, "Datangi Tomo di warung depan. Katakan padanya bahwa Komar telah mati. Pastikan dia panik." Bocah itu mengangguk cepat,
lalu pergi dengan langkah lincah. Arga sendiri menghilang ke dalam gelap, mencari tempat terbaik untuk mengintai. Tidak butuh waktu lama, Tomo muncul dari dalam warung dengan wajah tegang. Matanya liar, seakan mencoba memastikan bahwa ini hanya lelucon murahan. Tapi begitu ia mendengar orang-orang di pasar mulai berbisik tentang tubuh Komar yang tergantung, ia mulai gelisah. Arga melihat ketakutan di mata lelaki itu. Itu pertanda baik. Dengan buru-buru, Tomo meninggalkan tempat itu, berjalan cepat ke arah motornya. Saat itulah Arga bergerak. Dengan langkah gesit, ia membuntuti Tomo ke sebuah gang sepi di dekat pasar. Begitu Tomo hendak menyalakan motornya, Arga bergerak cepat. Seutas kain basah berisi cairan kloroform menutupi wajahnya. Tomo berusaha memberontak, tetapi Arga lebih kuat. Lelaki itu meronta sebentar, sebelum akhirnya tubuhnya melemas. Sekarang, permainan baru saja dimulai. Beberapa menit kemudian, Tomo terbangun. Kepalanya pusing. Tubuhnya terikat di sebuah kursi kayu dalam ruangan sempit yang hanya diterangi lampu redup. Di depannya, Arga berdiri, menatapnya dengan mata dingin. "Kau tahu kenapa kau di sini?" Suara Arga datar, tanpa emosi. Tomo membuka mulutnya, ingin berbicara. Tetapi sebelum kata-kata keluar, Arga meninju wajahnya dengan keras, membuat darah langsung menyembur dari hidungnya. "Tidak perlu menjawab," lanjut Arga, sambil menatapnya dengan tatapan yang begitu dalam hingga Tomo mulai gemetar. "Aku tidak butuh pengakuanmu. Aku tidak butuh pembelaanmu. Aku hanya ingin satu hal, membuatmu merasakan penderitaan yang sama seperti yang kau berikan pada Sinta." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, seorang algojo tanpa seragam mulai menegakkan keadilan dengan tangannya sendiri. Fajar belum menyingsing saat tubuh Tomo ditemukan tergantung di jembatan tua di pinggiran pasar. Kakinya patah, wajahnya lebam, dan lidahnya membiru. Sebuah pesan bahwa kematiannya bukan kecelakaan, melainkan eksekusi. Di dadanya, terpahat luka sayatan membentuk satu kata, "Dosa." Warga pasar gempar. Sebagian berbisik ketakutan, sebagian lagi menahan senyum puas. Mereka tahu bahwa para preman telah menanam banyak kebencian di hati orang-orang kecil. Tapi bagi anak buah Jaka Kobra, ini bukan sekadar kematian, ini adalah deklarasi perang. Di sebuah gudang terpencil, Jaka Kobra mengamuk. Gelas kaca melayang, pecah berkeping-keping di dinding. "Siapa yang berani melakukan ini?" raungnya. Napasnya memburu. 2 anak buahnya mati hanya dalam 2 malam, dan pembunuhnya jelas bukan orang biasa. Mata Jaka berkilat marah saat ia menatap Rudi, satu-satunya dari trio pemerkosa yang masih hidup. "Kalau kita diam saja, kita hanya menunggu giliran mati," desisnya tajam. "Temukan dia. Aku ingin kepalanya ada di hadapanku sebelum matahari terbenam." Sementara itu, Arga bersembunyi di balik bayangan, mengamati pergerakan musuhnya. Ketakutan mulai menguasai mereka, dan itu pertanda baik. Ia melihat Rudi berjalan tergesa-gesa keluar dari markas mereka, berbicara dengan seseorang di telepon. "Kita harus kabur dulu, bro." Suaranya terdengar panik. "Siapapun yang memburu kita ini bukan orang biasa. Dia kayak hantu, ninggalin mayat tanpa jejak." Arga menyeringai di dalam kegelapan. "Mereka menyebutnya hantu? Biarlah, karena malam ini, ia akan menjadi bayangan terakhir yang mereka lihat." Rudi mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi, mencoba meninggalkan kota. Namun, ia tidak menyadari bahwa Arga sudah lebih dulu mengatur rutenya. Beberapa blok sebelum jalan utama, Rudi dikejutkan oleh banjir kecil di perempatan. Ia mengerem mendadak, panik. Saat ia berusaha memutar balik,
sosok gelap melompat dari kegelapan, menendangnya keras hingga ia terlempar ke tanah. Arga berdiri di atasnya, tatapannya seperti kematian itu sendiri. Rudy merangkak mundur, wajahnya penuh keringat dingin. Tunggu, aku cuma disuruh. Aku nggak tahu kalau itu adik lo. Suaranya pecah, nadanya putus asa. Tapi Arga tidak mendengar. Tidak ada permintaan maaf yang bisa menghapus dosa mereka. Tidak ada kata-kata yang bisa mengembalikan air mata Sinta. Tanpa ragu, ia meraih besi panjang yang tergeletak di tanah, lalu menghantam lutut Rudy dengan satu pukulan brutal. Tulang retak, jeritan menggema di udara. Dengar, Rudy, suara Arga tenang, hampir seperti bisikan. Aku bisa membunuhmu sekarang, cepat dan tanpa rasa sakit. Tapi itu terlalu mudah. Jadi aku ingin kau lari, merangkak kalau perlu, dan sampaikan pesan ke Jaka Kobra. Arga menunduk, menatap mata lelaki yang kini penuh ketakutan. Katakan padanya, aku datang untuknya. Dan tidak ada tempat di dunia ini yang bisa menyembunyikannya dariku. Rudy menangis. Darah mengalir dari lututnya yang hancur. Ia merangkak, berusaha bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Sementara itu, Arga menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan teror yang lebih dalam daripada kematian. Jaka Kobra akan tahu bahwa waktunya hampir habis. Dan ketika fajar berikutnya datang, hanya satu dari mereka yang akan melihat matahari terbit. Di dalam markasnya, Jaka Kobra menatap nanar ke arah Rudy, yang kini terbaring dengan tubuh berlumuran darah. Lututnya hancur, wajahnya pucat pasi, dan bibirnya terus bergetar dalam ketakutan. Dia bukan manusia, Bang. Suara Rudy parau, nyaris tak terdengar. Dia kayak setan. Dia tahu di mana kita bakal lari. Dia nikmatin penderitaan kita sebelum ngebunuh kita. Matanya yang membengkak menatap Jaka penuh ketakutan. Dia bilang, dia datang untuk lo. Kemarahan membakar dada Jaka. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang selama ini tak pernah menyentuhnya, ketakutan. Ia sudah melihat banyak orang mati. Ia sendiri pernah membunuh tanpa ragu. Tetapi ini berbeda. Dua anak buahnya mati dalam keadaan mengenaskan. Dan kini Rudy pun lebih mirip mayat hidup. Ini bukan sekadar balas dendam biasa. Ini adalah perang pribadi yang ia tidak siap untuk hadapi. Ia menghunus pistolnya, meletakkannya tepat di kepala Rudy. Lo cuma bikin gue malu dengan ketakutan lo, desisnya dingin. Satu peluru menembus tengkorak Rudy, mengakhiri penderitaannya. Kini hanya tinggal dia yang tersisa. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri, lalu berbalik ke anak buahnya yang tersisa. Siapapun yang bisa bawa kepala bajingan itu ke gue kasih 1 koper uang, teriaknya. Namun, tak seorang pun menjawab. Mereka semua diam, takut bahwa pemburu dalam bayangan itu akan datang juga untuk mereka. Sementara itu, Arga sudah bersiap. Ia berdiri di atas sebuah gedung tua yang menghadap langsung ke markas Jaka Kobra. Hujan turun, membawa hawa dingin yang meresap ke tulang, tapi tak sedikit pun menggoyahkan tekadnya. Matanya tajam, menghitung jumlah orang yang berjaga di depan. Ia bukan hanya seorang pembunuh. Ia adalah Algojo, dan malam ini adalah eksekusi terakhirnya. Ia bergerak cepat. Satu lemparan pisau mengenai leher seorang penjaga, membungkamnya sebelum ia bisa berteriak. Tubuhnya jatuh ke tanah, tenggelam dalam genangan hujan. Dua lainnya menyusul, masing-masing terkena peluru senyap yang ia tembakkan dengan akurasi seorang prajurit terlatih. Tak butuh waktu lama sebelum jalan menuju Jaka Kobra benar-benar kosong. Jaka yang sedang mengisi ulang pistolnya tiba-tiba mendengar sesuatu. Bunyi pintu terbuka dengan perlahan.
Ia menoleh, tangannya gemetar meskipun ia berusaha menyembunyikannya. Dan di ambang pintu, berdiri sosok yang menghantuinya selama beberapa hari terakhir. Arga melangkah masuk dengan tatapan tanpa emosi. Pakaian hitamnya basah oleh hujan, dan di tangannya, sebuah pistol berperedam diarahkan langsung ke kepala Jaka. "Dengar, Kobra." Suara Arga rendah dan dingin. "Aku tidak akan menembakmu sekarang. Itu terlalu mudah." Ia melemparkan pistolnya ke lantai, lalu mengangkat kedua tangannya, menantang. "Ayo, kita selesaikan ini. Seperti binatang. Seperti caramu memperlakukan adikku." Jaka Kobra tahu ia tidak punya pilihan. Ia meraung marah dan menyerang dengan kepalan tangan penuh amarah. Namun, Arga lebih cepat, lebih terlatih. Satu pukulan menghantam rusuk Jaka, membuatnya terhuyung. Lalu sebuah hantaman siku menghancurkan hidungnya. Darah mengalir deras ke mulutnya. Ini bukan pertarungan. Ini eksekusi yang berlangsung perlahan. Satu pukulan demi pukulan, membuat Jaka Kobra merasakan ketakutan yang sama seperti Sinta malam itu. Saat Jaka Kobra akhirnya jatuh berlutut, tubuhnya lemah dan wajahnya bengkak, Arga mencengkeram rambutnya, menariknya hingga menatap mata penuh amarah. "Kau sudah mati sejak malam itu, Kobra. Aku hanya menunggu saat yang tepat untuk menguburmu." Lalu, dengan satu gerakan tajam, Arga menghunus belati dan menyayat leher Jaka Kobra. Darah mengalir deras, dan akhirnya, sang raja preman itu tumbang, tercekik oleh dosa-dosanya sendiri. Arga berdiri di atas tubuh Jaka Kobra yang kini tak lagi bernyawa. Hujan masih turun, membasuh darah yang mengalir dari leher preman itu, seakan langit sendiri ingin menghapus jejak kebusukan yang selama ini merajalela. Tapi tidak ada kelegaan, tidak ada rasa puas, hanya keheningan yang menyelimuti. Ia sudah menuntaskan misinya, tetapi kenapa dadanya masih terasa sesak? Dengan langkah gontai, ia meninggalkan ruangan itu, melewati lorong yang penuh dengan mayat anak buah Jaka yang sudah ia eksekusi sebelumnya. Darah masih hangat di tangannya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa jijik pada dirinya sendiri. Ia adalah tentara, seseorang yang terlatih untuk membunuh musuh negara. Tapi malam ini, ia bukan tentara. Ia bukan pahlawan. Ia hanyalah seorang pria yang terjerumus ke dalam jurang dendam yang tak berujung. Di luar, suara sirene mulai terdengar. "Polisi! Seseorang pasti telah melaporkan kekacauan ini. Arga harus pergi." Dengan sigap, ia mengambil jalan belakang, berlari melewati ganggang sempit yang sudah ia hafal. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena kelelahan, tetapi karena kesadaran yang perlahan menghantamnya. Apakah semua ini cukup untuk menebus apa yang terjadi pada Sinta? Saat akhirnya ia sampai di rumah, Sinta sudah menunggunya di teras. Matanya sembab, wajahnya pucat, tetapi ia tidak menangis. Ia hanya menatap kakaknya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Arga ingin berbicara, ingin mengatakan bahwa semua sudah berakhir, bahwa mereka tidak perlu lagi takut. Tapi sebelum satu kata pun keluar dari mulutnya, Sinta melangkah maju dan menampar wajahnya dengan keras. "Apakah ini yang kau mau, Kak?" Suaranya bergetar, penuh dengan kemarahan yang bercampur kesedihan. "Kau pikir aku akan merasa lebih baik karena mereka mati?" Matanya menatap Arga dengan kebencian yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Kau pikir aku bisa tidur nyenyak setelah tahu kakakku berubah jadi pembunuh?" Arga terdiam. Ia tidak pernah memikirkan ini. Tidak pernah membayangkan bahwa balas dendamnya justru menjadi mimpi buruk baru bagi Sinta. Ia berpikir telah menegakkan keadilan, tetapi ternyata hanya menambah luka. Hujan masih mengguyur tubuh mereka,
Tetapi dinginnya tak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit yang kini menggerogoti hatinya. Dengan suara lemah, ia akhirnya berkata, "Aku hanya ingin kau aman, Sinta." Tapi adiknya menggeleng. Air mata mulai jatuh dari matanya. "Kau ingin aku aman? Tapi bagaimana caranya kalau sekarang aku harus hidup dengan ketakutan bahwa kakakku bisa ditangkap atau dibunuh kapan saja?" Suaranya pecah, dan akhirnya ia berlari masuk ke dalam rumah, meninggalkan Arga berdiri sendirian dalam kegelapan. Arga menunduk, menatap tangannya yang masih berlumuran darah. Darah para binatang yang telah ia bantai, darah dari perang pribadinya. Tapi kini, ia sadar bahwa tak ada perang yang bisa dimenangkan tanpa kehilangan sesuatu. Dan kali ini, yang hilang adalah kepercayaan adiknya sendiri. Malam itu, Arga duduk sendirian di teras rumahnya, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Hujan telah reda, tetapi dinginnya masih merayapi kulitnya, membekukan setiap emosi yang tersisa. Di dalam rumah, Sinta menangis dalam diam. Arga bisa mendengarnya, bisa merasakan luka yang ia ciptakan sendiri. Ia telah membalaskan dendamnya. Tetapi apakah itu benar-benar membuat keadaan lebih baik? Ia memejamkan mata, membiarkan kenangan tentang malam-malam penuh kebencian itu berputar di pikirannya. Wajah Komar yang membiru, Tomo yang terkapar, Rudi yang menangis, dan Jaka Kobra yang tersungkur di genangan darahnya sendiri. Setiap nyawa yang ia renggut bukan hanya membawa ketakutan bagi para preman, tetapi juga meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus di dalam dirinya sendiri. Di kejauhan, suara motor berderu pelan. Arga menoleh. Insting militernya langsung bekerja. Sebuah mobil hitam berhenti di ujung gang. Lampunya dimatikan, tetapi ia tahu ada mata yang mengawasinya dari dalam. Polisi, preman lain yang ingin balas dendam, atau mungkin sisa-sisa kekuatan Jaka Kobra yang masih bernyawa? Ia berdiri perlahan, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Tetapi sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, seorang pria keluar dari mobil tersebut. Seragamnya rapi, wajahnya tenang, tetapi sorot matanya tajam seperti elang. Arga mengenali tatapan itu. Itu adalah tatapan seseorang yang terbiasa memegang kendali dalam situasi paling kacau sekalipun. Sersan Arga. Pria itu berbicara dengan suara rendah, nyaris seperti bisikan, tetapi penuh wibawa. "Kau sudah membuat banyak orang ketakutan." Ia melangkah mendekat, tangannya masih di dalam saku jasnya. "Orang-orang jahat yang kau bunuh mungkin pantas mendapatkannya. Tapi dunia tidak bekerja dengan cara yang kau inginkan." Arga tidak menjawab. Ia hanya menatap pria itu dengan dingin, menyadari bahwa inilah akhirnya. Ia sudah terlalu jauh melangkah, dan sekarang konsekuensi itu datang mengetuk pintunya. "Aku akan ditangkap?" tanyanya tenang, seolah ia sudah menerima nasibnya. Pria itu tersenyum tipis. "Kalau aku ingin menangkapmu, kau sudah tidak berdiri di sini sekarang," jawabnya. "Tapi aku punya tawaran. Dunia ini butuh orang seperti kau. Orang yang tahu cara menghadapi kejahatan tanpa harus menunggu keadilan yang lambat." Ia mencondongkan tubuh sedikit, suaranya lebih pelan. "Bergabunglah dengan kami. Jadilah bagian dari sesuatu yang lebih besar." Arga menatap pria itu lama, mencerna setiap kata yang baru saja diucapkan. Ia baru saja keluar dari perang pribadinya, dan sekarang seseorang ingin menjerumuskannya ke dalam perang lain. Hanya saja kali ini, perangnya mungkin bukan untuk dirinya sendiri. Di dalam rumah, Sinta masih menangis. Di luar, dunia masih berputar, penuh dengan monster yang mungkin lebih buruk dari Jaka Kobra. Arga menarik napas dalam, sadar bahwa ia berada di persimpangan terakhir dalam hidupnya. Dan apapun pilihannya, ia tahu satu hal pasti,
bayangan dari semua yang telah ia lakukan tidak akan pernah meninggalkannya.